Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Anak-anak, apakah kalian sudah sholat duha dan murojaah? Alhamdulillah, jika kalian semuanya sudah sholat duha, berarti kalian sudah istiqomah. Dan bagi yang belum, silakan sholat duha dan murojaah terlebih dahulu, supaya hati, pikiran, dan badan kita suci, sehingga bisa menerima pembelajaran hari ini dengan mudah. Anak-anak kelas 4B yang luar biasa, hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita akan belajar tentang penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar apa? Agar terjaga persediaannya. Nah, salah satu di antara cara menghemat penggunaannya adalah yang pertama, seperti itu. Kalian amati gambar itu. Menghemat air saat mencuci. Yang kedua, hemat saat menggunakan kertas. Bagaimana caranya? Berarti kita menulis sesuatu yang penting. Tidak boleh kertas dari buku kalian dibuat mainan, pakai pesawat, setelah itu dibuang. Nah, itu namanya boros menggunakan kertas. Karena apa? Kertas ini adalah seperti yang dipelajari sebelumnya, pembuatannya adalah dari batang pohon. Jika semakin banyak kertas yang kita pakai, berarti akan semakin banyak pohon yang akan kita tebang. Cara yang lainnya yaitu mendaur ulang barang-barang tersebut menjadi barang yang bermanfaat. Seperti apa? Kita membuat tempat pensil dari kaleng bekas dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak, coba kalian buka buku Kemendikbud kalian tema 4 halaman 73. Tulis jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan. Nah, seperti itu. Gambar yang pertama ada anak yang sedang membuat kursi. Barang yang dihasilkan apa? Yaitu berupa kursi. Bahan asal benda berarti dari kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu pohon. Selanjutnya nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian coba isi di buku Kemendikbud kalian sendiri. Kita lanjut pembahasannya. Menentukan pesan moral dari sebuah cerita. Dalam sebuah cerita, biasanya terdapat pesan moral yang ada di dalamnya. Pesan moral ini dapat diketahui dari mana? Yaitu dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral dalam sebuah cerita itu ada yang berbentuk saran, nasihat, pesan, dan anjuran bagi pembacanya. Biasanya pesan moral ini ada dua. Pesan moral yang disampaikan secara langsung atau yang sering disebut tersurat. Ada juga yang disampaikan secara tidak langsung atau yang disebut tersirat. Bedanya tipis sekali ya. Kalau secara langsung itu namanya tersurat, kalau secara tidak langsung itu namanya tersirat. Nah, jika pesan moral tersebut disampaikan oleh penulis dalam bentuk tersirat atau secara tidak langsung, maka beberapa hal yang harus kalian
untuk mengetahui pesan moral yang ada dalam sebuah cerita. Yang pertama yaitu membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Dan yang ketiga yaitu membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, kalian coba menemukan pesan moral dalam cerita Raja Parkit yang cerdik di buku pulpena kalian, yaitu di halaman 35. Nah, dengan judul Raja Parkit yang cerdik. Kalian baca cerita tersebut, kemudian kalian tulis apa pesan moral dari cerita tersebut. Oke, tetap semangat ya. Selanjutnya, bagaimana kita menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Dalam menyampaikan pendapat, kita perlu memperhatikan beberapa unsur, diantaranya yaitu tema, tokoh, dan pesan moral. Kita juga perlu membaca secara berulang-ulang agar memahami alur cerita tersebut. Pendapat sebuah cerita dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam sebuah tulisan, yaitu yang pertama, kita harus memahami tema cerita tersebut. Kemudian, kita menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Tidak perlu panjang-panjang bagaimana pendapat kalian. Tapi yang pertama, langkah pertama kita harus memahami cerita tersebut dulu, temanya. Kemudian kita tuliskan pendapat kita dengan bahasa yang singkat dan jelas. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar luas dan keliling bangun datar gabungan. Kemarin kita sudah mempelajari luas dan keliling dari bangun datar yang berupa persegi dan persegi panjang. Loh, sekarang bangun datar gabungan itu bagaimana, Pak? Bangun datar gabungan adalah bangun datar yang terbentuk dari beberapa bangun datar sederhana. Artinya, bangun tersebut itu disatukan menjadi dari dua bangunan dijadikan menjadi satu, bisa dua bangunan atau lebih. Sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukan luas dan keliling bangun tersebut. Kira-kira bangun tersebut itu tersusun dari bangun apa saja? Yuk. Iya, benar sekali. Kalau kita gambarkan, kita bisa menulis bangun tersebut menjadi dua bangun, yaitu bangun persegi, kita tandai dengan huruf A, dan juga bangun yang kedua yaitu persegi panjang. Maka caranya menghitung luasnya bagaimana? Kita harus hitung satu-satu, kemudian kita jumlahkan kedua bangun tersebut. Luas bangun A ini berbentuk persegi, maka rumusnya menggunakan persegi, yaitu sisi kali sisi. Nah, sisinya berapa? 5, berarti 5 kali 5. Bangun yang kedua atau huruf B yaitu berbentuk persegi panjang. Bagaimana rumusnya? Luas persegi panjang. Panjang kali lebar, Pak. Betul sekali, yaitu panjang kali lebar. Yaitu panjangnya berapa? Yaitu 15. Kemudian lebarnya 4. Berarti 15 kali 4. Kita hitung. 5 kali 5, 25. Kemudian 15 kali 4, 60. Kita jumlahkan. 25 ditambah
60. Hasilnya yaitu 85 meter persegi. Jangan lupa anak-anak ketika mengerjakan luas itu satuannya ditulis. Ini satuannya meter Pak, berarti ini harus ditambahi meter persegi. Pangkat 2 itu bacanya adalah meter persegi. Jadi luas bangunan gabungan tersebut adalah 85 meter persegi. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau kalian mengerjakan soal, itu gambarnya dipecah atau dipisah-pisah terlebih dahulu. Seperti ini tadi. Gambar ini dikasih garis titik putus-putus. Nah, ketika sudah terbentuk bangunan yang jelas, maka kalian bisa menghitung luas ataupun kelilingnya. Sekarang kalian coba kerjakan di soal Ayo Berlatih, soal nomor 1 saja. Yaitu di situ ada 2 soal, ada A dan B. Nah, kira-kira bangun pada soal nomor 1 A dan B itu membentuk bangun apa? Nah, kalian nanti bisa kerjakan di buku tulis, kemudian dikirim melalui WA. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah saya yakin kalian semuanya bisa memahaminya. Anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.